Guys, akun gue di ban. Akun gue di ban. Gara-gara ngomong judol dan gara-gara ngomong enong-enong kebun-kebun. Jahat ya. Yes. Betul. Itu udah jelas banget sih jebuk. Ini bak kedebuk ini. Iya. Jelas kalau itu jelas banget. Kita aja bukan JPU kita tahu itu jebuk. Kalau nggak mungkin lu mau kayak gitu. Habis itu lu rekam, habis itu lu diskusi bagaimana di pasal apa nih harus kita kenakan begini. Ih, ember Bo, ya ampun, gue bilang apa sih, gue terancam apa ini kali terancam kali makan terancam itu makan apa tuh? Harusnya itu sebelum uang diserahkan itu dia lapor polisi gitu loh, bukannya sudah menyerahkan terus direkam gitu. Itu gue bilang orang kalau diperas kayak Koko, mana uang lu, sini serahkan uang, pasti lu ada kesempatan lari, lu lari langsung kantor polisi, Pak saya diperas, ini buktinya Pak, langsung kan, nggak makan. Tidak secara ikhlas menyerahkan uang itu, habis itu dibilang orang pemerasan gitu loh. Ya ampun, secara ikhlas gila. dan secara mohon-mohon menyerahkannya, Ya secara mohon-mohon menyerahkannya. Nah. Ya ampun Tuhan. Makanya pas gue denger juga manggilnya mesra loh. Kakak. Gue, ada orang ketakutan tanya, kakak. Bilang ke kakak. Mau berapa kakak? Ke si itu juga, ke si doktif yang ngomongnya gitu juga. Kakak, apa? Iya dong, sayang Bo. Berapa kali ngedatengin rumah, bilang bawa sesuatu. Gue bilang, aduh, gili. Mak, untung dokter nggak biasa menerima uang endos ya kan, bingung. Embur. Dokter bilang sama gue cerita sebelum ini nih ada temen gue yang udah ngasih tahu nih, dia bakalan ngedatengin lo coba aja angka. Udah dokter cerita sama gue bilang masa sih, gila. Iya makanya aku kasih harga tertinggi yang luar biasa di luar nalar kan 20M kalau nggak salah. Ya, diiniin kan sama dia, diiyain gitu, kabur doktif langsung cabut. Iyalah bukan kerjaannya terima endorsan. Kalau kita kan biasa dipanggil orang terima duit lah. Kalau kita ya satu kita tahun diundang orang aja terima duit kok, itu biasa gitu loh. Kalau untuk seorang Nikmir buat iniin bisnis orang, naikin bisnis orang setahun ya Bo, cuap-cuap setahun loh, bukan sebulan. Keuntungan dia aja miliaran per bulan. 4M aja kurang, 4M kurang lah, dia kan 100 miliar lebih sebulan. Apa lu ngasih cuma 4M doang, kacang goreng dong. Iya lah. Kak Emma itu gini loh, barang buktinya kan udah ditarik 3,4M. Terus mobil 1, HP 8, belum lagi kerjanya nih kita setiap hari berapa itu pemasukan. Jadi yang di sini yang dirugikan itu NM bukan RG. Makanya udah itulah kok aku bilang kan, uang cuma 3-4M, 5M itu kan murah banget setahun kok. Buat orang kayak se-influence Niki ya, sebesar Niki ya, sosmednya ya dan pengaruhnya dia untuk setahun loh kontrak cuap-cuap belain satu brand. Gue rasa mesti 2 kali lipat daripada itu gitu. Ya dan iyalah, itu ambil pula. Sebulan. Makanya gue bilang apaan lu mau bayar endorsan buat eksklusif brand lu doang cuma bayar segitu. Apa sih? Gitu loh say. Tolong dong Mak Nil, tolong dong. Itu kan menurut gue itu aja logika kan kita bilang berkali-kali dari berapa bulan kan. Logikanya aja masa merasi dicari diberi. Betul. Makanya sekarang alhamdulillah hilang. Akhirnya hilang. Udah itu aja udah sebenarnya udah bikin kita udah ketawa tau nggak lo? Hahaha, hilang kan lu? Iya. Ngotot berbulan-bulan itu yang namanya mujairnya pada ngoceh aja untuk buat dapat uang ini say, uang rokok say, pada ngoceh pemerasan. Terus yang mujair itu ngomong gini, 4M katanya kecil, ngapain diterima. Sekarang gua tanya sama lu kalian ya, di top up 5.000 10.000 pun lu mau, apalagi 4M. Makanya jangan munaro deh. Itu Munaro. Kalau soal terima apa enggak, ya kalau setelah kita dihubungi orangnya juga kakak, sayang, adiknya segini kak, segini apa yang ngerendek. Ya udah sih, ya udahlah gue kerjain deh yang lu mau deh. Jadi gue review apa nih kan begitu. Oke deh gue review yang mana nih? Malah dapet laporan pemeresongan. Gue bilang,
Dasar. Ya alhamdulillah lah, kayak Koko Hiroshimor, kayak Emma Waroka ini mau bersuara tuh alhamdulillah saya. Jadi orang juga berpikir iya ya nggak mungkin ya kalau kita diam-diam kagak ada yang bersuara. Iya, betul. Itu pasal. Coba. Justru sayang si netizen semua tuh udah pada nge-DM sampai ngebludak DM gue. Dan juga gue ngeliat kayak gini kan tadi ya peduli sama konsumen dan UMKM. Kalau ada orang-orang yang segelintir berapa orang ini bikin kita tuh nggak dipercaya jualan barang lokal, yang rugi kita juga loh, Say. Betul. Gitu loh, yang rugi tuh kita juga. Yang dibeli bener nggak barang lokal, kasihan lah pengusaha UMKM. Lah makanya Say, itu tuh ada dampaknya, jangan bilang gak ada dampaknya loh. Iya betul, jangan dibilang ada dampak. Bisa-bisa mak lu pada jualan, mak lu kagak dibeli jualan mak Dan lu. juga begini, kalau kita diam-diam dan kita tidak mau peka dengan permasalahan yang udah menasional ini, Betul. nanti itu pada masyarakat itu tidak cerdas hukum gitu. Jadi Betul. mereka merasa, oh ya udah salah aja, ya udah pemerasan aja, itu yang kalian mau kan, gitu loh. Tetapi di balik semua itu banyak kejanggalan-kejanggalan yang harus kita bicarakan gitu. Iya benar banget. Sistemnya ini ya, sistem hukumnya ini jadi pembelajaran. Ini kan kasus yang kita bisa sama-sama ikuti, lihat, dan nanti kita bisa simpulkan sendiri nih dari kasus ini. Kayak apa sih sebenarnya gue harus bagaimana nih ke masa depan bila mengalami hal yang sama di negara gua gitu loh. Ya dong, lu jadi lebih hati-hati, lebih berjaga-jaga, tahu gitu. Oh ternyata kayak begini nih. Kalau ada kasus begini, ya kan siapa tahu nimpa diri kita, Say. Kita nggak tahu loh, ketemu orang nawar-nawarin sweet-sweet, manis-manis. Ujung-ujungnya lu bilang pemerasan, lu gimana? Kan gue bilang mah, kita sebagai hati-hati zaman dulu, hati-hati senior, dulu kan sering kita dikasih kita kayak misalnya lu jadi bintang tamu kayak gua jadi nyanyi di luar kota kan kita segala macem kita terima dan kalau itu sama dia punya bukti kita terima dan diajukan kalau kita ini adalah pemerasan apakah mampus. Makanya gue bilang kan, udah gitu bukan apalagi sayang nih Koko, tahu nggak satu hal yang gue ngerasa gue gedek banget, lo tahu apa ya? Itu rekaman. Kok bisa kita punya suara direkam-rekam kemana-mana tuh, Say? Iya. Bener gak sih? Ini gue bilang dia gak cuma satu loh yang gue bener-bener kayak gergetan ya. Selain itu gimana book dari awal udah direkam, udah niat banget. Aduh, Say, itu privasi, obrolan kita privasi. Direkam lah, ada yang videonya, Doktif jalan di videoin. Apaan sih? Wah, gue bilangnya bener-bener nih. Makanya Doktif ngamuk banget ya. Oh ngamuk banget, itu kan dia lagi prosesin juga itu. Ya, karena kan kita punya undang-undang ITE, Say. UU ITE itu menjamin privasi kita. Betul. Jangan-jangan besok-besok kalau dia mau minta tolong orang lagi endorse, orang nggak berani ya. Mending nggak usah terima. Banget, Say, ngerinya direkam semua. Sekarang gue tanya, kalau misalnya owner-owner itu kagak ada yang berani mau endorsein, memang barang lu bisa dikenal, bisa dijual. Sekarang kalau bukan karena lu nggak berani, misalnya emang nggak berani, kok nggak berani, gue nggak berani, artis lain nggak berani untuk endorsein barang lu, siapa yang kenal barang lu? Iya, mereka sendiri, mereka kan tiap hari nge-live, Say. Ada mutualisme, dia nge-live juga kalau tidak di endorsein dengan seorang nggak mungkin juga orang kenal, Mak. Betul, Ya, betul. terus begini, kalau orang nggak beyong, orang nggak ada yang mau. Siapa mau sih gratis? Emang lu siapa? Ya. Ember, kerjaannya tiap hari Gue kan. aja promosiin pianya Koko karena gue di endorse, kalau nggak mau gue. Tapi emang bener sih, jadi ngeri sih. Wah, ngapain lah di endorse kayak begitu, nggak deh gue. Ya kan Tapi mengurangkan apa nafkah untuk selebriti, untuk selebgram, untuk artis kan itu kasihan jadi berpikir untuk Iya. gara-gara satu orang ini abu-abu. Makanya gara-gara si Ini si 5 digit. Kalau menurut lu gimana Koko sama Emma? Apa? Ini yang paling bersalah adalah si Dalang nggak? Si Dalang ya. Kalau menurut ini si Dalang yang udah merekayasa semua ini sehingga timbul. Kalau memang si abu-abu mau melaporin Miki, begitu dia kasih uang dia akan lapor. Tapi ini sudah direkayasa berbulan, baru ada selang waktu 2 bulan baru dilaporin kan. Ini pengaruh Dalang tuh kuat banget di sini. Oh. Pengaruh Dalang kuat banget karena Dalang sakit hati, dendam segala macam, teteh bengnya antu belau.
Tapi kan ini dia juga lagi ngejalanin karmanya dia tuh. Yes. Nah, tenang aja, gua mah. Karma mah nggak pernah salah alamat, say. Masalah alamat, kebenaran itu akan tetap menentukan jalannya. Iya. Keserbangan si Galang ini otaknya, karena gue pertama kali memanas permusuhan gue sama Nikpir juga waktu masuknya Dalang, mama. Kayak gue paham banget si Dalang dari 5 tahun udah wencer. Oh, udah hatam gitu ya? Yes. Oh, udah hatam perdalangan gitu? Yes, dari 6 tahun yang lalu. Begitu waktu belum masuk Dalang, si Niki ini berantem sama gue lucu-lucuan seru-seruan aja. Begitu masuk Dalang, sudah mulai tuh politik-politik agak mafia-mafia masuk. Hahaha, bener banget. Perhatiin banget, Mak. Iya. Terus Dalang ini kan dari kecil tuh sudah terbiasa untuk mepesong kayak perkebunan sudah mepesong, jadi otaknya dia udah kriminalisasi. Ngeri. Jadi apa pendapat Bunda Tessa kalau seandainya ada yang bilang dulu aja jelek-jelekin NM, sekarang baik-baikin, itu jawabannya apa? Oke, gue ngejelekin NM, yes. NM ngejelekin gue, yes. Saling menjelekkan, yes. Karena musuhan, nggak mungkin musuh membaguskan musuh. NM bagusin gue bagusin musuh, kan nggak mungkin, yang betul. Tapi kalau sekarang itu berbalik akhirnya membela NM, pendapatnya gimana itu? Anak gue ada tuh di tayangan di Ray-Ban Entertain. Waktu anak gue wisuda S2, dia mendapat nilai kumlot 3,8. Di situ dia wawancara di Ray-Ban itu, boleh ada jejak digital. Nanti gue akan tayangin juga di situ. Di situ anak gue bilang berterima kasih kepada Tante Niki yang sudah katanya mencambuk saya sehingga saya memberikan nilai yang terbaik untuk mami saya. Di situ. Mata terbuka gitu ya, tidak ada musuh yang abadi. Yes. Dan disitulah gue mulai perhatikan anak gue berterima kasih sama Niki. Oh ternyata Niki waktu itu berantem lagi bermasalah sama. Nah, kalau menurut saya, menurut Koko itu Buntes. Jadi begini, kita sebagai manusia umat yang beragama itu memang kita tidak boleh mempunyai musuh yang abadi, itu tidak boleh. Jadi tapi begini, kalau para dakjal itu tidak seneng kalau kita itu saling memaafkan gitu, rukun, nggak seneng gitu. Maaf Koko, di Islam aja 3 hari loh paling lama orang tidak ngobrol. Betul. Tidak ngomong apa. Lebihnya haram. Gue bayangin 6 tahun. Kali berapa itu dosa gue? Maka gue gak bisa tebus. Itu kan harusnya mikir ya mereka ini ya. Jangan gue dibiarkan berdosa mulu. Oh, mereka senang kalau begitu biar ada temennya. Biar ada temennya di sana, di Nerekong. Sayang. Tahu nggak? Ini kan mujair kan typing bilang, "Weh, ada yang bilang A1, ternyata enggak." Dipikir kita tuh pada ini semua kali ya, pada nggak pinter semua ya. Emang kita nggak tahu yang kebenarannya sebenar-benarnya. Seandainya CCTV bisa ngomong ya, say. Guys, akun gue di ban. Gara-gara ngomong judol dan gara-gara ngomong enong-enong kebun-kebun. Jahat ya Anda ngeban akun saya. Apa salah akun saya? Kan kalau judul emang bener, ada tuh di kokonya Deddy Corbuzier, sebut nama jelas loh, 2 kali pengulangan nama. Siapa Anda itu, ya kan? Gak usah malu kalau memang judul. Kalau rezeki Anda makannya dari judul. Tapi itu haram, terlarang tahu. Dan Anda bukannya makan juga dari Markius, kan sama-sama.